Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pelajaran sejarah kelas 12 tentang perjuangan bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa itu adalah suatu perpecahan yang terjadi disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Ya, pertama faktor dari luar atau dari dalam. Faktor dari luar ini merupakan hasutan ataupun adanya campur tangan dari pihak lain. Contohnya Belanda yang masih menginginkan kita menjadi jajahan mereka, sehingga terjadilah perang walaupun kita sudah melakukan proklamasi kemerdekaan. Ada agresi militer 1 dan agresi militer 2 yang tidak berjauh-jauhan, yaitu 1947 dan 1948, di mana keadaan tersebut kita sudah berdaulat merdeka. Belanda sendiri dan Indonesia selalu melakukan proses diplomasi, proses komunikasi agar kita mencapai suatu kesepakatan bahwasanya diplomasi ini merupakan tujuan bersama terciptanya perdamaian dunia, mulai dari perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rome-Ryan, sampai dengan puncaknya adalah KMB, Konferensi Meja Bundar, di mana hasil dari konferensi meja bundar yaitu Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Kemudian kedua, bentuk negara NKRI berubah menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat, karena dalam hal ini Indonesia diakui secara de facto dan de jure. Kemudian dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketua, dan penyelesaian konflik Irian Barat ditangguhkan selama 1 tahun selama KMB. Kemudian utang Belanda dibayar oleh Indonesia. Selanjutnya kapal perang Belanda ditarik dari perairan Indonesia, salah satu bentuk daripada gencatan senjata, dan bekas anggota KNIL menjadi anggota TNI, yang dikenal juga sebagai Tentara Nasional Indonesia. Hasil konferensi meja bundar ini sangat mempengaruhi Indonesia secara berdaulat. Yang awalnya Indonesia itu belum diakui, sekarang sudah diakui. Hanya saja ada garis besarnya yang harus kita pahami. Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Kemudian Undang-Undang Dasar menjadi salah satu impian kita yang menginginkan bentuk negara kesatuan. Kemudian diubah menjadi Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan harapan kita. Ya, kenapa? Karena kita awalnya ingin menjadi negara yang berdaulat. Disintegrasi bangsa di sini mulai terwujud. Maka dari itu Konstitusi RIS 1949 merupakan suatu faktor eksternal yang membuat disintegrasi bangsa. Faktor dari dalam selanjutnya yang ingin kita bahas secara garis besar yaitu adanya gerakan-gerakan separatis. Gerakan separatis ini muncul karena adanya masyarakat yang ingin negara kita itu menjadi negara agama, kemudian negara sosial, bahkan ada yang menginginkan negara kita itu menjadi negara yang berkedaulatan. Ini bertentangan dengan ideologi kita Pancasila. Tapi pada dasarnya gerakan-gerakan separatis ini memiliki ideologi kepentingan dan sistem yang tidak bisa dimenangkan karena hanya sekelompok saja. Ideologi di sini menjadi garis besar yang ingin kita perhatikan, di mana DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia pada 1949 menekankan Indonesia harus menjadi negara Islam, sedangkan di Indonesia terdiri dari beberapa etnis, budaya, dan agama. Kemudian ada pemerintahan PKI. Pemimpin dari DITI sendiri Kartosuwiryo. Kemudian dalam perjanjian Renville sendiri ingin Indonesia menjadi negara Islam. Namun pada saat itu juga pasukan divisi Siliwangi mampu menangkapnya dan menumpas gerakan separatis ini. Kemudian gerakan separatis ini pun bubar dan Indonesia terbebaslah dari disintegrasi. Pusatnya DITI ini di Jawa Barat.
Kartosuwiryo sendiri dijatuhkan hukuman mati karena dianggap mendirikan negara Islam, yaitu negara di atas negara. Sedangkan pada saat itu kita sudah berdaulat, yaitu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada PKI Madiun. Sama-sama kita pahami PKI ini adalah Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin, di mana ia menginginkan Indonesia berhaluan kiri, yang pada saat itu kiri itu identik dengan komunisme. Komunisme sendiri sangat tidak diinginkan oleh masyarakat Indonesia, di mana komunisme sendiri merupakan salah satu ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, di mana mereka hanya mementingkan satu kaum dan satu aliran saja. Kemudian ada gerakan-gerakan separatis yang berdasarkan kepentingan. Tadi ideologi ini kepentingan APRA, Angkatan Ratu Adil, kemudian Andi Aziz, dan banyak lain sebagainya bisa kita lihat di buku. Kemudian ada pemberontakan berdasarkan sistem pemerintahan, PRRI, Permesta, yang pada dasarnya kita itu sudah merdeka, tetapi ada sebagian kelompok yang menginginkan kepentingan mereka itu terwujud dalam bentuk wujud pemerintahan. Hal ini yang tidak bisa karena hanya mementingkan sebagian belah pihak. Maka dari itu, pertemuan kita hari ini, kita ingin mengambil suatu hikmah dari kejadian yang sudah terjadi di masa lalu tentang sejarah Indonesia, di mana begitu banyak kepentingan, ideologi, tetaplah disatukan dengan dasar Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai pedoman kita hidup bernegara. Karena jikalau itu kita langgar, maka hidup di Indonesia ini akan terpecah belah seperti masa sebelumnya. Harapan kita disintegrasi bangsa ini tidak terwujud lagi atau muncul pada saat ini, karena sama-sama kita pahami batasan daripada etnis, budaya, dan agama ini sudah kita lebur satu menjadi kekuatan yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.